Hadis yang pertama itu disebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. An Imran bin Husainin radhiyallahu anhu qala kanat bi bahwa siru fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sholati faqala sholli qa'iman fa illam yastati faqidan fa illam yastati fa ala jambik. Al-Bukhari. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu ya berkata, saya menderita sakit wasir. Ini pernah ada sahabat Imran ini menderita sakit wasir ambeien. Maka saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sholat. Lalu beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri, jika tidak dapat maka sholatlah dengan duduk. Dan jika tidak dapat maka sholatlah dengan berbaring. Jadi perintah pertama sholat untuk sholat wajib itu dengan berdiri ya, dengan berdiri. Kecuali kalau dengan berdiri tidak dapat karena adanya suatu udzur, itu boleh dengan duduk. Ini sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah sekalipun bisa berdiri, boleh dengan duduk, itu sholat sunnah. Maka bedanya sholat fardu dengan sholat sunnah itu, kalau fardu itu wajibnya dengan berdiri. Kecuali ada hal-hal yang memang dibenarkan diudzur oleh syarak, itu baru ada perubahan boleh dengan duduk dan boleh dengan berbaring. Sudah bisa dipahami? Mungkin ada yang kurang jelas? Ye, monggo. Ini satu penting dulu. Di sini kan ada sholat sedang berbaring nih Pak. Ya. Jadi apabila kita tidak kebetulan menghadap kiblat, terus kita kondisikan tidak mungkin nih karena dirubah sedikit pasti sakit. Ya. Nah, terus kita nih misalkan ke selatan nih ngadapnya nih, itu kalau tidak kita memenuhi menghadap kiblat sah apa enggak nih Pak? Di berbaringnya itu Pak, di masalah berbaring. Ya. Ya sedang sakit nih. Di poin berbaringnya itu, kalau duduk mungkin kita bisa kondisikan. Tapi kalau berbaring pasti dikondisikan orang gitu. Ya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi termasuk udzur syar'i. Jadi ini tadi kita berbicara tentang sholat dalam kondisi normal. Itu harus dengan berdiri. Kalau berdiri tidak dapat berarti boleh dengan duduk. Dengan duduk pun tidak dapat berarti boleh dengan berbaring. Termasuk diantaranya menghadap kiblatnya. Iya kan? Tadi ada di sini tadi di belakang tadi. Jadi menghadap kiblat itu juga satu keharusan apabila kondisi normal. Tapi kalau tidak normal itu boleh menghadap kemana saja. Itu hakikatnya itu sudah menghadap kepada Allah. Ya. Ya mungkin bukan tidak hanya sakit saja atau faktor lain yang menyebabkan hanya dengan duduk, termasuk mungkin dalam berkendara. Ini juga tidak diharuskan persis menghadap ke kiblat. Ya di situ itu namanya ada faktor-faktor yang menyebabkan orang itu tidak normal. Ini maka kalau dalam kondisi normal itu wajib dengan berdiri, wajib menghadap ke kiblat. Nggih. Insyaallah bisa dipahami nggih. Ada yang lain? Ini satu bab ini. Monggo. Tes. Mic-nya ada enggak yang dekat situ? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Di antaranya ketika Nabi kita Muhammad SAW itu Isra Mi'raj kan salah satunya menerima perintah sholat Pak ya. Iya. Ketika pertama menerima perintah sholat itu adalah jumlahnya 50. Yang jadi pertanyaan saya,
Karena selama ini saya dengar pengajian itu tidak disebutkan perintah sholat 50 itu 50 waktu atau 50 rakaat. Nah, ketika ketemu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengatakan bahwa umat beliau Nabi Muhammad enggak sanggup melaksanakan untuk 50 waktu itu, 50 perintah sholat itu. Ya. Nah, jadi saya sebagai umat Nabi Muhammad tertantang untuk melaksanakan sholat itu, Pak. Dan alhamdulillah udah beberapa kali saya tembus lebih dari 50 rakaat sehari semalam. Nah, dan yang beberapa lagi di waktu saya mau khitan dulu, Pak, ketika umur saya kelas 5 SD, itu pernah bermimpi dijenguk Nabi Muhammad SAW. Tapi waktu itu nggak jelas karena jarak rumah saya dengan musola yang diwakafkan oleh bapak saya itu antara 20 sampai 15 meter. Jadi beliau di depan musola, saya di rumah. Ada yang bilang kamu dijenguk Nabi Muhammad gitu. Ketika itu saya lihat cuma muka sampingnya aja. Terus mimpi yang kedua juga ketemu beliau ketika setahun yang lalu. Itu mimpinya begini. Beliau sedang di padang pasir bersama bersama unta. Waktu itu Nabi Muhammad itu menunggangi unta, terus turun. Di situ ada pohon kurma. Si unta ini memetik satu kurma dan dimakan. Habis itu si untanya ini duduk, Pak, istilah orang Jawa bilang jerum gitu kan. Nabi Muhammad juga begitu, mengambil 2 buah kurma, ditaruh di telapak tangan. Yang sebelah kiri dikasihkan pasukan ke yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan dikasihkan pasukan sebelah kanan, dan yang terakhir dimakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu hanya cuma mengambil 2 biji kurma, memetik 2 biji kurma, tapi 2 biji kurma itu bisa mencukupi seluruh pasukan dan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya tanyakan, apa arti mimpi itu? Yang mimpi yang berikutnya, setelah itu beberapa hari saya bermimpi ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bukan hanya mushaf itu aja. Yang mushaf itu memang ada, tapi alam semesta ini sesungguhnya juga Al-Quran. Nah, Al-Quran itu katanya yang selain mushaf itu ada 45 ayat atau apa gitu, Pak. Saya disuruh mencari yang 5 ini, yang semuanya sudah ada, tinggal yang 5 ini yang kamu cari, katanya gitu. Nah, yang saya tanyakan tuh sebenarnya mimpi itu gimana gitu, Pak, ya. Ya, demikian gitu. Nggih. Ya. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa tadi yang pertama tadi apa? Sholat 50 kali. Sekarang Nabi menerima wahyu, akhirnya hanya tinggal nakosot. Nakosot itu diringkas. Jadi yang 50 itu 50 waktu diberikan kepada Nabi Muhammad, akhirnya diringkas menjadi 5. Karena melakukan 5 itu sama dengan 50 kali kebaikan, karena fikuli hasanah itu dinilai 10 gitu loh. Jadi melaksanakan 5 itu nilainya sama dengan melaksanakan 50 kali. Jadi 50 kali itu ya 50 kali sholat. Iya. Bukan 50 apa tadi? Rakaat, bukan. Iya. Kalau 50 rakaat Nabi udah biasa setiap hari 40 rakaat paling tidak. Setiap hari itu. Iya kan? 5. Iya kan, 17 sholat wajib. Terus 10 atau 12 sholat sunnah rawatib. Terus ada lagi 11 rakaat sholat tahajud. Udah berapa? Belum sholat duhanya, belum yang lain-lain. Itu minim Rasulullah 40 rakaat dalam satu hari satu malam. Tapi yang dimaksud dengan Isra Mi'raj itu adalah 50 waktu. Maka begitu turun, itu dalam hadisnya kan panjang, kemarin sudah kita baca ya, sampai 3 lembar hadisnya itu. Iya. Dan itu yang dijadikan ya itu tadi yang sering kita memperingati Isra Mi'raj. Ya hadisnya sahih kok. Iya, hadisnya sahih. Loh ya, bukan berarti ditantang terus
apa istilahnya, bukan ditantang, istilahnya tuh wong nabi dulu aja, bukan nabi itu tidak sanggup, nabi itu mendapat nasihat dari para nabi gitu loh. Ya, jadi lah kalau nabi itu begitu turun pada itu ada namanya dipertemukan dengan nabi namanya Ahyi Yehmi, ya kan? Ya, Nabi Adam, Nabi apa? Yunus, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi apa itu? Terakhir Musa. Terus Nabi Isa terakhir. Yang paling banyak menasihati Rasulullah pada saat Isra Mi'raj itu adalah Nabi Musa, karena mendapat wahyu 50 kali sholat itu jelas umatmu tidak sanggup. Maka mintalah keringanan pada Allah. Jadi ya mungkin perjalanan itu istilah kita mungkin kayak tawar menawar. Ini maksudnya bukan tawar menawar. Ya itu ya begitulah namanya memberikan satu nasihat. Nah, sampai terakhir, begitu Allah memutuskan 5 waktu khamsun wa khamsina, akhirnya dengan melaksanakan 5 itu ibaratnya kamu melaksanakan 50 kali. Ya, jadi la tubadalul qalu yaumal qiyamah, dan tidak akan dirubah lagi yang 5 itu sampai hari kiamat. Itu saja dalam nasihat Nabi Musa itu suruh minta lagi itu. Kalau bisa tuh 5 tuh dadekno 2,5 itu loh. Mungkin kayak gitu. Nek upama di Jawa ke. Tapi tidak. Begitu 5 itu udah cukup lah. Dan ternyata 5 ini juga di standar kita sebagai manusia sampai akhir zaman insya Allah mampu. Yang lain tidak ada? Kita lanjutkan. Ibu-ibu tidak ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Anak menengnya biasanya wis manut. Sekarang kedua, menghadap kiblat. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dari mana saja kamu berangkat maka palingkanlah wajahmu. Ini berangkat, maksudnya ini mengerjakan sholat ke Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada maka palingkanlah wajahmu ketika sholat ke arahnya, ke arah Masjidil Haram. Terus ini masih ada lagi nanti bawahnya nih. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, apabila kamu akan mengerjakan sholat, mungkin jenengan perhatikan hadisnya itu, anunya apa itu, matan hadisnya itu. An Abi Hurairah an Nabi SAW qala idza qumta ila sholati fa asbihil wudu'a tsumma istaqbil qiblata faqabir. Apabila kamu akan mengerjakan sholat, idza qumtum ila sholati fa asbihil wudu'a, sempurnakan wudu. Jadi mau sholat tuh harus sempurna wudunya dulu. Karena kalau wudunya tidak sempurna, sholatnya tidak sah. Iya. Maka wudu ini betul-betul menjadi syarat untuk sahnya sholat. Maka jangan wudu acak-acak. Jadi wudu ini betul-betul harus diperhatikan. Iya. Ya minimal 4 apa yang wajib dibasuh itu ada 4, ya kan? 1 tangan, muka, terus kepala, terus kaki. Nah, adapun apa nih cuci tangan sebelumnya ini memang Rasulullah memberikan satu tambahan di samping dari kewajiban yang harus dilakukan. Jadi cuci tangan dulu. Rasulullah sudah memberikan contoh itu. Ya, terus berkumur, ya kan? Masukkan air ke hidung terus dikeluarkan. Nah, itu nuti mencuci muka. Jadi muka itu di situ cuci. Terus mencuci tangan. Dari mencuci tangan itu, dari muka ke belakang sampai ilal marofi. Ilal marofi itu menuju kepada sikut.
Iya. Walaupun ada yang wudu ning ngene digrojok ning ngene. Itu bukan ilal marafiki tapi ini kewalik namanya. Kalau ilah itu menuju dari sini menuju yang akan dituju namanya ilah. Nah gini. Itu ahli hadis, pakar hadis mengatakan seperti itu. Karena berdasarkan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 6. Terus mencuci kaki. Nah, mencuci kaki kadang-kala itu juga kurang, ya masih sembrono gitu loh. Karo ngadeg nomor dunyar-nyar ketok sikil iki. Nggih kan? Ngomong nang ini kayak wong igolan. Itu enggak bisa kalau itu suruh. Iya. Kaki itu betul-betul tangan ini masuk ke sela-sela jari. Sela-sela jari. Jadi jangan sampai nanti kur diunyar-unyar tok. Wis banyune akeh tapi tidak rata. Ini berbahaya nanti. Maka sempurnakan wudu. Kalau sudah idza qumta ila sholati fasbil wudu'a tsumma taqbilul qiblata. Lho niki jenengan ini pakar hadis yang menyatakan tsumma. Tsumma itu artinya ada jeda dari wudu menghadap kiblat. Ada jeda. Terus setelah itu dengan bahasanya fakabir. Kalau sudah tsumma taqbilul qiblata fakabir. Jadi kalau wudhu itu masih ada jeda untuk menghadap kiblat, artinya mungkin jalan dulu, mungkin apa dulu, nyeleke serandal dulu, baru menghadap kiblat. Begitu menghadap kiblat, fakabir, orang sah suwet. Allahu Akbar. Udah langsung itu. Itu perintahnya. Nah, kadang kan jadi antara menghadap kiblat dengan takbiratul ihram itu tidak ada jeda atau tidak ada lain gerakan, itu tidak ada. Yeah. Report bisa dipahami ya? Jadi kalau sudah menghadap kiblat itu jangan sampai ijik noleh rono, noleh rene itu. Iya, maka imam itu udah begitu sawu suku fakum fa inastaqiyata suku minta mami sholat. Itu makmum harus bilang set gitu loh, kayak tentara baris itu loh, set. Lihat kanan kiri kalau bengkok terus diluruskan, gitu. Jadi kewajiban seorang makmum itu kalau sudah imam memberikan bapak luruskan, rapatkan itu jangan kesuwen gitu. Ya kadang-kala wis disawu suku vakum barang iki gojek rono-rono cek tepang-tepangan sikile ya kan. Nah itu kan. Maka ini pentingnya juga seorang imam ini di sini fungsinya imam itu bukan hanya penting motornya apik, tapi begitu menghadap kiblat terus mempunyai kewajiban meluruskan makmum, meratakan makmum. Jadi yang masih pating plentot itu supaya diluruskan. Maka kembali kepada hadis ini supaya setelah menghadap kiblat itu tidak ada lain-lain hal kecuali fakabir, harus bertakbir, namanya takbiratul ihram. Ini ada di bawahnya, ini apa ini? Dari Ibnu Umar yang berkata, pada suatu ketika orang-orang sedang sholat di Masjid Quba. Tiba-tiba datang seorang kepada mereka dan berkata, sesungguhnya tadi malam telah diturunkan ayat Al-Quran kepada Nabi SAW yang menyatakan bahwa beliau diperintahkan supaya menghadap kiblat. Maka mereka tahu, maka mereka lalu menghadap kiblat yang berada di Mekah. Dan pada waktu itu mereka sholat menghadap ke Syam, lantas mereka sama berputar menghadap ke Ka'bah. Ini satu peristiwa. Waktu itu Nabi itu kan 17 bulan itu diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis Palestina 17 bulan.
Dan Rasulullah itu menghadap ke sana tuh ya kurang sreg gitu. Dalam hati itu kurang sreg. Makanya selalu memohon kepada Allah ya, supaya kiblat ini dipindahkan ke Masjidil Haram gitu. Nanti kan ada ayatnya tadi ya, qad marat aqaluba wajhika bis sama falan waliyana naka. Jadi Rasulullah selalu memohon kepada Allah supaya apa? Supaya kiblat yang ke Baitul Maqdis itu dialihkan ke Masjidil Haram. Walaupun Nabi ketika itu mohon, orang kok langsung diputer tuh enggak, langsung ayat turun enggak, itu perlu waktu itu paling enggak 17 bulan. Jadi doa itu orang kok langsung ya sangat terus dikabul itu tidak. Nek awake dhewe karepe ndonga saiki engko utawa sesuk ya kan gitu. Rasulullah itu perlu waktu loh, 17 bulan itu baru dikabulkan. Jadi pada prinsipnya doa itu pasti didengar oleh Allah. Walaupun mengabulkannya itu perlu waktu. Jadi setiap doa itu didengar. Ini peristiwa 17 bulan itu betul-betul bukan sebentar itu, ya, lama. Karena Nabi sangat memohon pada Allah, sangat mengharap supaya yang tadinya berkiblat ke Baitul Maqdis itu kembali kepada Masjidil Haram. Lah ketika ada peristiwa itu, lah para sahabat tidak semuanya langsung bisa mengikuti gitu. Karena ada yang mendengar, ada yang belum. Ayat turun tidak semuanya langsung. Nek kalian jenengan mungkin beda. Begitu ada berita langsung di-share. Kan ngoten. Karena HP siap, begitu berita langsung munggah gitu. Dulu belum ada HP, jadi Rasulullah itu menyampaikan ada ayat turun, ya sahabat tuh ada yang masih menghadap ke Baitul Maqdis. Maka tanya pada Nabi, ya Rasulullah, ya bagaimana sholat saya itu gitu. Ayat sudah turun, sedang saya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi mengatakan apa? Sholatmu sudah dinaikkan ke langit dengan sempurna. Ya, walaupun kamu itu menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi sudah dicatat di sisi Allah dengan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Yeah. Apa yang masih perlu disampaikan? Tanya Pak Ustadz. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suroto dari Desa Sumbermulyo. Yang ingin saya tanyakan dua Pak. Satu mengenai bersuci atau toharoh. Yeah. Yang kedua mengenai rapat dan renggangnya sop. Jadi yang pertama mengenai toharoh itu membasuh muka, terus dilanjutkan ke membasahi daun telinga. Ya. Itu saya pernah tersirat di batin saya itu perasaan telinga itu kurang basah gitu loh Pak. Oh iya. Jadi ya, tapi berhubung itu hukum ya saya teruskan aja, nggak dibasahi berkali-kali gitu. Itu bagaimana hukumnya itu? Itu yang pertama. Yang kedua, di masjid saya, masjid induk Pak, saya pernah berbincang dengan imam masjid saya mengenai seruan yang artinya rapatkan shop dan barisan, luruskan karena itu sempurnanya dari sholat. Itu saya pernah sampaikan kan begini awalnya. Dari dulu sampai sekarang itu di masjid saya itu setiap berjamaah itu imam tidak pernah memperingatkan ataupun ya memperingatkan itulah. Jadi setelah dikomati itu langsung imam berdiri di tempat pengimaman. Lah makmum ini shopnya ya ada yang agak kerep, ada yang jarang, terus kurang lurus. Kadang-kadang saya mengatur kiri kanan saya begini. Nah waktu itu saya sampaikan itu, ustaz saya mengatakan kalau sudah dikomati itu nggak ada bicara lagi gitu. Jadi
ya saya nyerah di sini Pak. Ya. Jadi sampai sekarang itu saya setiap berjamaah ini ya gimana gitu rasanya itu. Tapi ya itu adanya Pak. Ya. Jadi orangnya kecil sajadahnya gede itu kan sajadahnya kadang-kadang nggak mepet. Terus yang sop depan itu agak jarang, terus belakangnya itu nggak lurus-lurus gini enggak. Jadi ya itu adanya Pak. Jadi saya setiap berjamaah itu ya pikiran itu sebetulnya kurang serp, tapi gimana lagi gitu Pak. Nah itu pertanyaan saya ini yang berjamaah seperti ini bagaimana? Yang tadi yang wudu itu hukumnya bagaimana? Itu Ya. saja banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu diperhatikan tentang wudhu. Itu ada ghusala, ada yang saha. Ghusala itu dicuci tangan, muka, kaki itu harus dicuci. Dicuci itu harus rata. Tetapi kalau untuk kepala yang sahu biru si cukup diusap, tidak harus rata. Diusap. Maka ngusap tuh bahkan dalam hadis Nabi menyampaikan yang sahu biru usikum hanya mashatan wahidatan, hanya sekali usap. Jadi hanya ngusap kepala itu hanya sekali usap. Ada caranya, ada dua. Ada yang dari pungkuk sini kembali ke telinga. Tidak ada sela-sela, maka Nabi menyampaikan apa? Kalau itu ada sela yang kira-kira bisa masuk, masukilah. Karena barang siapa yang menyambung sop nanti akan disambung di hari kiamat. Ya ini kawan-kawan kita tuh kalau sholat tuh sampai rapat-rapat tuh Pak, bini-bini. Ya monggo, nggak usah disalahkan. Udah berulang kali, nggak usah disalahkan. Yang penting kita rapat, kaki rapat, menyentuh. Lah yang kadang jadi kendala itu kita ini pakai sajadah. Sajadah ya ombo lebar. Lah rumang sana nek sajadah itu milik sendiri. Walaupun lebar kayak uangnya cilik sajadahe, wah lah kurang tengah 6 lik. Ya itu yang jadi faktor kan itu. Mau tak injak kuwi mau yo sajadahe wong liya, nek ra diinjak ora rapat. Nah itu satu kesalahan. Maka sajadah itu bukan menjadi simbol kudu aku itu tidak. Kita tuh perintahnya tuh jelas kok, rapatkan, luruskan. Ini ada hadis tadi dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar apabila memasuki sholat ia bertakbir lalu mengangkat kedua tangan. Satu. Dan apabila ia rukuk mengangkat dua tangan. Dua. Dan apabila mengucapkan sami Allah liman hamidah mengangkat kedua tangan. Dan apabila berdiri dari 2 rakaat mengangkat kedua tangan. Jadi angkat tangan itu ada 4 tempat. Satu, takbiratul ihram. Yang kedua angkat tangan lagi, terus rukuk. Setelah rukuk angkat lagi sami Allah liman hamidah. Yang ketiga, yang keempat sekarang bangun dari rakaat 2 alias dari at-tahiyat awal, bangun ke rakaat ketiga itu angkat tangan. Ribon, ada yang belum jelas? Jadi tentang angkat tangan. Masih ada yang keliru angkat tangan. Ini hadisnya sahih. Jadi kita ikuti hadis yang sahih ini. Kalaupun kita melihat kawan-kawan kita ada yang angkat tangannya sekali, ya monggo gitu loh. Enggak usah. Wah, hadisnya sahih loh. Wanu 4 tempat. Nah, itu enggak usah. Ya. Kita ini loh yang tahu, harus kita amalkan mulai dari ibda binab sik dari diri kita sendiri. Dan Ibnu Umar memarfukan hadis itu kepada Nabi SAW. Ia mengatakan dari Nabi SAW, artinya
Ya memang betul Rasulullah melakukan seperti itu. Artinya hadis itu diangkat sampai kepada Nabi. Jadi Nabi melaksanakan ya seperti itu gitu. Ya. Jadi kita lakukan ya apa yang ada riwayatnya aja. Bagi yang belum ada riwayatnya ya kita nggak usah melakukan. Ya, yang sudah ada hadisnya aja kita belum melakukan secara sempurna. Ya. Terus ini yang bawahnya dari Ibnu Umar, ya berkata adalah Rasulullah SAW apabila berdiri untuk sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua baunya. Nabi ngangkatnya sampai dua bau, kemudian bertakbir Allahu Akbar, dua bau. Ya. Maka apabila akan rukuk, beliau melakukan seperti itu. Apabila bangun dari rukuk, beliau melakukan seperti itu. Dan beliau tidak melakukan yang demikian, mengangkat tangan ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Nek bar sujud tidak ada angkat tangan, tidak ada angkat tangan nek bar sujud. Yeah. Terus ada lagi tadi. Ini kedua baunya lah, yang dua sikunya tadi mana? Ini hadis yang terakhir kalau di sini. Dari Malik bin Huwairits bahasanya Rasulullah SAW dahulu apabila bertakbir mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan dua telinganya. Dan apabila akan rukuk mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan dua telinganya. Ini kan? Dan apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, dia mengucapkan Sami Allah liman hamidah, berbuat seperti itu. Jadi ada dua cara tentang angkat tangan. Ada yang sampai bau, ada yang sampai daun telinga. Semuanya ada riwayatnya dan semuanya dilakukan oleh Rasul. Semuanya benar, monggo tinggal pilih. Ora usah dienggo kabeh. Hadise loro bener. Allahu Akbar. Ya malah salah malah. Iya, hadise kabeh enak kok. Jadi Allahu Akbar. Nah itu kan terlalu bagus ya, terlalu bagus. Salah satu aja dipilih, Allahu Akbar atau Allahu Akbar, sudah cukup. Bon, masih ada waktu, ini 5 menit, monggo kalau mau ada sesuatu yang mau disampaikan. Satu lagi Ustaz. Ye. Belum selesai tadi itu Ustaz. Ye, nanti nanya-nanya lagi orangnya. Masalah wudhu Ustaz. Dan di saat di pertengahan wudhu kentut, nah, itu diulang lagi apa dilanjutkan aja Ustaz? Jenengan baleni apa diteruske? Nah, lebih sempurna diulang kembali karena wudhu itu dari awal itu ada sesuatu yang perlu dibasuh, perlu dicuci. Lah belum rampung nyuci sudah kentut, berarti harus diulangi dari awal. Iya, memang itu lebih utama, lebih sempurna. Ya namanya ya lebih rekosa sidik, itu lebih sempurna daripada ulah segini rawis ya misalnya kan itu. Ya seperti kalau kita sholat itu sudah tinggal salam ngentut misalnya. Ya diimpet sedikit ngopo gitu loh. Masa bareng tinggal salam aja wes malah dintut makdud. Nah ini kan sayang iman-iman itu loh. Ya, yang 4 rakaat tadi sudah batal karena hanya kurang tinggal salam kentut, kan sayang. Diimpet boleh, ngempet entut itu boleh walaupun di dalam sholat. Itu maksudnya. Kalau yang suruh mengeluarkan itu apabila sebelum wudhu atau sebelum sholat itu terasa kentutnya udah tidak bisa ditahan, jangan sampai nanti pas sholat giling-giling gini. Iya kan, jenengan tahu kan, kita wes tahu ngelakoni kabeh. Ngempentut yo anu tenan kan, nguantaknya ngawak munyer-munyer ini kan. Ya, soalnya apa ya, mau dibatalke sayang gitu loh. Ya kita cari airnya susah, nah tinggal sedikit aja kita kentut itu kan sayang, makanya boleh. Ya. Insya Allah bisa dipahami ya.
Bapak Ibu sekalian hormati, udah tidak ada lagi ibu-ibu? Ini masih ada waktu berapa detik itu? Menit? Jadi seputar daripada sholat ini kita ulangi saja, masih banyak kekurangan, masih ada kekeliruan, apalagi tidak diulang. Maka untuk itu monggo kita nggak usah bosan-bosan, karena sholat ini menjadi kunci kita dalam kehidupan di akhirat. Awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as sholat. Pain saluhat, semua akan sempurna. Wain fasadat, apabila rusak, semua akan rusak. Maka penentuan sholat kita ini monggo kita setelah kita tahu ilmunya, kita lakukan, kita usahakan ya, sampai di dalam ayat itu disebutkan utlu ma ukhiya minal kitab wa aqimis sholat inna sholata anil tanha anil fasai wal munkar wala dzikrullahil akbar. Ya, utlu itu suruh mempelajari dulu, suruh ngaji dulu tuntunan sholat. Sudah kita kaji tuntunan sholat, baru kita tegak sholatnya sesuai dengan tuntunan. Kalau sudah melaksanakan sesuai dengan tuntunan, insya Allah akan terhindar dari fasa wal mungkar. Maka kita lihat sholatnya dulu. Kalau sholat kita ini baik, insya Allah akan membawa kebaikan diri kita, akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Saya rasa itu saja untuk kajian pada siang hari ini. Ya, semoga Allah selalu meridhoi usaha kita bersama ini, termasuk diantaranya ada donor darah ini menjadi amalan kita. Makanya donor darah donor darah itu ya mengono-ngono, tetapi itu sulit untuk diamalkan bagi orang yang tidak biasa. Ini menjadi andalan kita. Makanya kalau donor darah ini betul-betul lillahi ta'ala. Kita nggak minta apa-apa kok. Wong setetes darah aja itu kehidupan bagi manusia yang lain. Lah kita bisa diambil sampai 150, 200, 200, itu luar biasa itu. Barang siapa yang menghidupi seorang manusia, hakikatnya menghidupi manusia seluruhnya. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, ibaratnya dia membunuh seluruh manusia. Ya, alhamdulillah ini kita bisa donor darah ini sudah sampai ke 19. Kan? 19. Sudah ada yang ke 19 kali kan? Alhamdulillah. Donor darah itu tidak ada ruginya. Mending kita diambil darahnya untuk orang lain daripada kita minta didonori darah. Susah loh kita itu. Berarti kita nggak sehat. Tapi kalau darah kita ini masih bermanfaat orang lain, wah itu luar biasa itu. Makanya kadang kan Bapak Ibu sekalian hormati, ini yang perlu perhatian. Darah kita ini kan pada suatu saat diperlukan. Iya kan? Ada kawan-kawan kita kadang butuh nelpon Mas Bowo, terus nelpon Mas Ato, supaya darah sangat diperlukan. Pada saat diperlukan itu nilainya lebih daripada pada saat bersama. Mboten. Makanya kalau penjenengan Pak pada suatu saat dipanggil untuk si fulanah butuh darah 2 kantong, si fulan butuh 3 kantong, dan jenengan siap, itu nilainya lebih dibanding pada saat biasa seperti ini. Maka kami harapkan untuk kita ini setiap saat harus siap. Jaga kesehatan. Mudah-mudahan dengan kita sehat, itu insya Allah darah kita akan terambil dan akan bermanfaat untuk orang lain. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri kajian pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.